PBBI Hebat. PBBI Maju. Ya, teman-teman, kembali lagi di studio Suka-Suka. Jadi lantai 2 ya. Hari ini kita cek, mungkin ada yang teman-teman senang bahan-bahan, silakan. Nah, di sini kita pernah dapatkan sancang. Jadi, nah gayanya ini natural. Jadi, teman-teman bisa perhatikan sedih. Jadi kondisi pohon ini subur seperti ini. Nah, dari kondisi subur ini teman-teman pasti bertanya. Jadi, bagaimana target kedepannya nih Pak Dewas gitu ya? Ya, target yang jelas, target kita sih pohon ini cepat jadi dan bagus. Tapi konsep ini udah jelas. Kenapa konsep udah jelas? Ini kembali. Kita bicara gerak dasar dulu ya. Konsepnya ini natural ya. Jadi kemungkinan kita dapat ini informal. Nah, jadi informal. Kenapa kita bisa dilihat dari konsep ini informal? Nah, ini cabang 1, 2, 3 backs di belakang. Nah, teman-teman yang perlu dapat bahan itu seperti ini, sobat bonsai. Jadi kalau kita dapat bahan seperti ini, pertama ini akar. Akar ya. Nah, kita putar dulu dikit ya. Tidak ada tremarnya, kelepas tadi. Nah, jadi kita bicara akar. Kalau pohon sudah ada akar seperti ini, nah akar seperti ini. Habis itu batang, udah jelas. Nah, jaraknya antara akar dan batang tuh, teman-teman perhatikan nih. Nah, ini akar nih. Nah, jaraknya dengan akar dan cabang juga, cabang kedua juga. Nah, jadi kelebihan pohon ini, nah, kalau kita dengan kondisi pohon seperti ini bisa beli lebih mahal daripada asal beli bahan. Gitu loh. Kenapa? Saya berbagi dengan teman-teman. Kalau melihat pohon seperti ini lebih mahal pun berani beli. Kenapa? Karena saya nggak capek lagi konsepnya, karena konsepnya udah jelas. Jadi konsepnya ini kan akar, batang, ya cabang pertama udah gede, cabang kedua juga udah besar. Terusan juga, nah terusannya ya, terusan batangnya dari sini, nah ini gerak dasarnya. Udah jelas, udah besar lagi. Nah ini proses antara batang seakar segini, batang sini, cabang sini, ini lumayan waktunya. Paling enggak ini sekitar 2,5 tahun, 3 tahun. Itu pun yang tahu konsep, yang nggak tahu konsep bisa lebih lagi, ulang-ulang motongnya. Nah, jadi kenapa pohon yang sudah begini bisa kita beli mahal? Karena konsep udah jelas. Mana cabang pertama, kedua, ketiga, nah, terusan mahkota ini. Gitu. Terus perpecahan dari cabang, pecah 2, ya anak cabang, pecah 2, anak cabang, pecah juga semua. Nah, ini pohon ini konsepnya udah jelas, tinggal terusin saja. Jadi buat adik-adik pemula atau yang baru paham atau baru mulai, mending bahan cari yang seperti ini, yang sudah ada konsep. Memang lebih mahal, tapi kita nggak ribet. Ribet dari desainnya ya, terutama juga kesuburannya. Tinggal kita fokus mengerjakan yang di atas. Beli bahan bagus, tapi masih bisa menikmati proses. Masih menikmati proses dan di sini kita berbicara juga investasi. Nah, seandainya pun kita belinya nih mahal, ya besaran mungkin 5.000 ya. Dengan konsep yang ada, kita jual 5.000 pun nggak susah. Benar. Gitu loh. Kita pun nggak susah kalau jual 5.000 gitu loh. Kita beli pun 10 juta dengan konsep begini, kita jual 10 juta pun nggak susah. Kenapa? Karena pohon udah ada konsep, udah bagus. Nah, kebayang teman-teman proses antara tahapan nih, akar, batang, cabang, terusannya, perpecahannya. Itu prosesnya udah lama, lumayan. Nah, ini salah satu sancang. Jadi kita puas dapat mengikuti prosesnya juga, tetapi tidak lama. Nah, ini konsepnya tingginya sama, ini buat The Max juga. Nah, pencapaian buat The Max. Tapi kalau dilihat dari jauh pohonnya besar kan? Ya, kayak pohon besar gitu. Ya, jadi bagaimana kita melihat pohonnya seperti di alam. Di hutan, batangnya gitu ya, kokoh, dia berdiri tegak, luar biasa. Tinggal pemecahan akar juga. Ini udah mulai dipecah juga. Nah, ini pelan-pelan. Yang udah gede juga di bawah di cabang ini udah gede juga. Nah, terus kita cek yang lainnya, yang lain. Kalau jenis, nah sama dengan ini nih, sendigi nih. Nah, sendigi seperti ini prosesnya kan. Nah, jadi kalau sendigi ini sama ini ada batunya juga. Ini batunya original. Ini pohonnya sama, kita desain untuk The Max juga. Ya.
lingkar batang lumayan. Ini tumbuh di atas batu pohon. Salah satu keistimewaannya, nah ini tumbuh di atas batu ini kalau sendiri. Ini prosesnya juga lumayan lama teman-teman. Apalagi ada pengelos ini. Nah, ini kita buat tahapan. Nanti kalau lepas kawat udah kuat ya. Jadi teman-teman banyak yang mencari pohon atau menemukan pohon sudah lengkap. Tetapi proporsinya yang kita nggak dapat, tahapannya. Itu yang apa ya, yang sulit kita dapat. Yang sering juga saya temui di teman-teman gitu loh. Artinya besarnya ini nggak dapat. Karena dia tidak pernah melakukan pengelosan, langsung pohon itu dijadikan. Nah, kendalanya di mana permasalahannya nanti ya? Di saat pohon itu agak terlambat ganti media, agak stres sedikit, dia pasti mati ranting. Tapi nggak mati, ganti media nanti. Nah, cuman jaga baik-baik perawatannya. Nah, terutama di pemecahan ini, ada pengelos masih kecil. Itu hati-hati. Nah, kita cek yang disancang ya. Ayo, sancang lagi. Kalau yang ini ada target dijual nggak, Bang? Ya, pokoknya cocok harga semua. Silakan tawar-tawar. Nah, sama dengan anting putri saya nih. Ini ada anting putri yang kuning. Jadi ada pohon anting putri itu yang kuning. Nah, kuning itu bukan enggak narik, tetap narik dia. Ini kayak narik dia, sama narik dia. Tapi dia kuning. Ada bertanya juga kemarin, adik-adik datang, Pak De, kenapa ini nggak diarahin? Nah, ini nih. Nah, kenapa nggak diarahin? Kalau anting putri segini itu masih bisa kita untuk mengarahkan. Lebih besar dikit masih bisa, karena dia lentur. Nah, jadi kalau ditekuk ini retak dia. Retak pun nggak masalah. Nah, justru kalau retak itu dia akan keluar tunas. Pengalaman kita ditekuk retak dia malah keluar tunas banyak. Nah, ini. Jadi untuk pengaturan tahapan itu lebih enak kita seperti ini. Ini lumayan besar batangnya. Nih, akar bagus. Nah, itu juga mencari bahan-bahan seperti ini pun tidak segampang yang kita bayangkan. Karena kalau kita milih bahan itu kan banyak cara ya, banyak cara sebenarnya. Tapi kalau nggak paham kan susah. Nah, ini terutama ini. Jadi kita usahakan di bawah cabang ini ada akar. Nah, terutama backnya. Bagaimana untuk membuat backnya nih di belakangnya? Itu yang tantangan kita. Jadi makanya kalau bisa cari bahan yang udah siap kita rawat. Nah, seperti ini. Ya kalau teman-teman mau meneruskan suatu saat, silakan. Jadi kan tinggal meneruskan saja. Jadi kita menanam investasi, uang di sini tuh nggak rugi. Semakin tumbuh tunas, semakin berbunga uangnya. Tetapi kalau asal beli bahan, nah ini yang jadi masalahnya, dilemanya. Apalagi minta pada koreksi, itu yang susah. Kan tidak mungkin kita menjelekkan atau apa ya, karya teman-teman ya. Jadi tentunya kalian tuh harus meningkatkan kemampuan untuk mencari bahan. Jadi kebetulan saya juga tetap beli bahan. Kalau mau ada yang cocok, saya pasti ambil. Silakan tawarkan di toko suka-suka ya, atau lewat WA juga silakan. Di 085 337 446 668. Nah, jadi kalau ada silakan tawar. Kalau yang masuk namanya kita. Nah, sama dengan ini. Nah, ini nih kembali. Ini sancang. Nah, jadi teman-teman biasanya jarang melakukan tahapan-tahapan itu. Nah, seperti ini. Jadi kita los dulu, setelah los kita potong. Nah, kita potong. Ini kan berapa kali udah lakukan pemotongan nih. Nah, ini biar kekeh dia, biar kuat. Gitu loh. Nah, sama ini kan potong juga pendek kita. Kalau ada tunas tumbuh sini mungkin kita lebih pendek lagi. Kalau ada tunas di sini, nah kan potong dulu ada tunas kita lebih pendek lagi. Sama dengan ini. Ini kan nah kalau ini kita potong pendek oh ada di bawahnya. Kita pendek aja potong nanti lagi. Nah, ini nih. Perhatikan. Jadi kerangka dulu kita buat. Nah, memang lama prosesnya. Jadi beli bahan biasa dengan bahan yang sudah ada kerangka itu beda harganya, so pasti. Ini salah satu sancangnya kan juga besar. Kan yang pecahnya tuh. Gede. Nah, mungkin targetnya ini mame ya. Mame dia 15 cm. Ya, ini kalau mau cocok silakan. Kembali ke pengelosan juga anting putri di sini di studio. Jadi kita melakukan pengelosan juga nih. Nih akarnya. Subur-subur ya. Ya, lumayan. Jadi prosesnya teman-teman perhatikan sendiri, ya, seperti ini. Ya mudah-mudahan cepat jadi. Nah ini yang saya mau tanyakan sedikit tadi. Apa itu? Ini kan ada cabang, Ya. pertama, kedua. Ya. Nah ini kan backnya. Ya.
kenapa biasanya kan dominan itu kan rata-rata di atas cabang 2 backnya. Ya. Kenapa pada penempatannya di bawah? Yo. Mungkin ada alasan. Tergantung situasi kondisi pohon, tidak mesti dia di atas cabang kedua. Nah, lihat juga posisi pohon. Kalau kita dapat harus kalau bisa dapat di atas cabang kedua. Kalau dapat, tapi kadang-kadang kan tidak dapat. Tetapi kalau konsep ini kan konsepnya nanti twin. Kalau konsepnya twin, nah teman-teman bisa cabang kedua itu di atas cabang ketiga itu di atas, di backnya maksudnya di atas cabang ke pertama, bisa di sini. Karena ini konsepnya di twin, jadi mahkotanya 2 di sini, satu. Nah seperti ini, nah ya. Kalau dapat memang kalau bisa menempatkan teman-teman di sini ada cabang keduanya di sini, ini dapat cabang 3-nya backnya, itu lebih bagus lagi. Kan jangan memaksakan juga kalau emang bahannya sudah seperti ini. Kalau mencari bahan yang tepat, bagus harus seperti itu kalau dapat. Kalau dapat ya, tapi itu kan tidak segampang kita bayangkan. Nah orang desain pun puyeng juga desain seperti itu, tepat sekali. Nah ini ya. Nah jadi tidak mesti harus kalau ada bahan yang bisa diolah, artinya tetap dapat backnya. Kita lihat dimensi dari depan bisa, kenapa tidak? Tapi tergantung lawan juga nanti kalau kontes. Tapi di saat pohon kita nanti kontes itu kalah, jangan nyesel, tidak masalah. Nah, itu udah siap dengan segala risiko. Dengan pohon-pohon yang benar-benar sesuai dengan protapnya, proporsinya, yaitu persaingan dalamnya kontes. Nah, seperti ini, ya. Anting putri itu. Sip. Nah, ini sancang lingkar batang besar nih. Ya, jadi teman-teman yang mau cari sancang lingkar batangnya lumayan besar, monggo silakan, ini besar. Jadi genteng ini penyelamat ya kalau ada kucing. Biar nggak diberain. Tuh, keren pon. Tinggal nunggu pengelosan. Jadi pengelosan anak cabang. Cabang sudah ada. Cabang sudah ada, di atas pun masih pembentukan cabang juga. Nah, ini lingkar batangnya lumayan gede. Ada akar semua nih. Oh. Semua ada. Kalau yang segini-segini kira-kira berapa betul? Sesuaikan aja kondisinya. Kalau memang cocok harga, boleh. Mungkin pasaran segini nih ya berkisaran kalau udah ada konsumsi. Cuman sayang juga kalau jual segini. Sebentar aja ini kalau kita arahkan udah cepet jadi dia. Ya sih benar. Sayang juga. Tapi kalau teman-teman ngebet sekali ya mau bilang apa? Masih ada kok bahan-bahan yang lain atau yang semi-semi masih ada. Yang kecil-kecil juga masih ada. Nah itu. Jadi kalau kecil-kecil yang lebih murah masih ada. Nah jadi teman-teman luangkan waktunya. Terus dia suka-suka. Nah kayak ini sancang, ini kan subur. Ini kecil nih. Nah ini kalau model gini kita bisa lepas harga di bawah 5.000. Silakan nego aja. Tapi udah rapet ya? Udah rapet. Siap kontes. Nah, tinggal angkat ganti pot, bagus. Nah, itu teman-teman, jadi kita keliling-keliling ya, lihat pohon kita. Nah, nanti kapan-kapan tak ajak jalan-jalan di toko, jalan-jalan di kebun juga. Ya, karena pohon-pohon banyak kita harus lihat, rutin cek, biar nggak putar-putar terus. Nah, jadi perawatan perawatan benar-benar kita rawat itu pupuk apa terjaga semua. Ya, salam semangat selalu. Mari bersemangat dan belajar terus di channel Suka-Suka Hobi Bonsai. Semangat selalu, salam bonsai.